Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, inilah Mahkamah Konstitusi alias MK sudah memutuskan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU, pemilihan presiden dan wakil presiden 2024. Hasilnya, MK menolak seluruh permohonan yang diajukan oleh pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Meski demikian, ada 3 dari 8 hakim konstitusi yang menyatakan dissenting opinion atau perbedaan pendapat dalam memutuskan perkara tersebut. Di luar keputusan MK, kami juga menyajikan informasi terkait praktik judi online yang semakin mengkhawatirkan di Indonesia. Bagaimana keseriusan negara dalam menangani hal tersebut? Semua informasi itu akan kami rangkum dalam Inilah Berita bersama saya Restulandari. Inilah berita selengkapnya. Kita langsung saja ke informasi pertama, ini terkait keputusan MK, putusan Mahkamah Konstitusi tentang sengketa perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU, pemilihan presiden dan wakil presiden 2024 sudah dibacakan oleh 8 hakim konstitusi. MK menolak permohonan seluruhnya sengketa Pilpres yang diajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan Muhaimin Iskandar serta paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kedua pasangan capres mendalilkan bahwa dalam Pilpres 2024 yang dimenangi oleh Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka itu telah terjadi kecurangan yang bersifat struktur, sistematis, dan masif. Para pemohon meminta MK untuk membatalkan kemenangan Prabowo Gibran yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Dalam putusan sidang yang dibacakan 8 hakim MK yang dipimpin Ketua MK Soehartoyo itu, 3 hakim konstitusi menyatakan pendapat yang berbeda atau dissenting opinion. Ketiganya yakni Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, dan Arif Hidayat yang memberikan catatan kritis tentang pelaksanaan pemilu 2024. Hakim Saldi Isra misalnya menyoroti penyaluran dana bantuan sosial yang intensif menjelang pemilu. Saldi juga menyorot soal imparsialitas pejabat negara yang berpotensi menguntungkan pihak tertentu. Namun demikian, putusan sengketa Pilpres sudah dibacakan. Putusannya bersifat final dan mengikat. Artinya, kemenangan paslon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024 sudah sah. Suka tidak suka, mau tidak mau, semua pihak terkait untuk menghormati dan menerima putusan MK itu, yang berarti menerima dengan lapang dada Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Segala ketidakpuasan, suara kritis, dan berbagai koreksi sudah saatnya dijadikan sebagai bahan amunisi untuk menghidupkan mekanisme check and balance bagi pemerintah baru. Putusan MK tentu tidak bisa memuaskan semua pihak, namun perjuangan tim Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan tim Ganjar Mahfud membawa sengketa Pilpres ke MK adalah langkah yang patut diapresiasi sebagai jalan yang beradab. Itulah jalan konstitusional untuk mencari keadilan meskipun hasilnya tidak sesuai yang diharapkan oleh kedua kubu. Kita juga patut memberi acungan jempol untuk kesabaran rakyat Indonesia dalam mengikuti proses hukum hingga terbitnya putusan MK. Kesabaran itu diantaranya dengan menahan diri dan menghindari beragam gejolak dengan tetap menjaga persatuan bangsa. Stabilitas nasional yang terjaga pasca pemilu adalah modal bagi kepemimpinan Prabowo Gibran untuk membawa Indonesia ke arah lebih baik di tengah gejolak dunia yang kian tidak menentu. Kini saatnya menatap masa depan, hidup harus terus berjalan, tidak perlu ada yang mesti kehilangan muka. Kemenangan ini sejatinya adalah kemenangan semua, kemenangan rakyat Indonesia, dan kalau mau dirayakan ya kita patut merayakannya bersama. Dan ya sudah selesai ya proses pilpresnya. Selamat untuk Pak Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Mas Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka. Tinggal para relawan dan pendukungnya ikut move on juga untuk menghormati putusan MK. Tapi kalau boleh di-share juga ya, kalau kawan inilah sendiri melihat putusan MK tersebut gimana sih? Sudah puaskah? Tulis ya di kolom komentar. Kita lanjut ke informasi kedua, kawan inilah ini masih dari keputusan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi atau MK secara bulat menolak gugatan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU 2024 pada Senin 22 April 2024. Dalam putusannya, MK menolak putusan paslon nomor urut 1 Anies Muhaimin dan paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Salah satu dalil permohonan yang ditolak adalah tudingan keterlibatan sejumlah menteri dan pejabat negara dalam memenangkan paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran. MK juga mengatakan tidak ada bukti bentuk cawe-cawe Presiden Jokowi yang didalilkan tim hukum Anies Muhaimin dengan perolehan suara Prabowo Gibran. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, kata Ketua MK Soehartoyo.
Dan MK menilai seluruh dalil yang diajukan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud tidak terbukti di persidangan. Putusan dua perkara ini dibacakan secara berurutan. Meski MK menolak permohonan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud, ada 3 dari 8 hakim konstitusi menyatakan dissenting opinion. Mereka ialah Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, dan Arif Hidayat. Dan berikut poin-poinnya. Saldi Isra menyatakan penyaluran dana bansos yang dianggap menjadi alat memenangkan salah satu peserta pemilu. Keterlibatan aparat negara, pejabat negara, dan penyelenggara negara di sejumlah daerah. Eni Nurbaningsih, ketidaknetralan PJ, kepala daerah, politisasi pemberian bansos selama Pilpres 2024. Arif Hidayat, keberpihakan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo merupakan pelanggaran yang struktur dan sistematis. Selain ketiga dissenting opinion tersebut, MK juga menyampaikan ada kelemahan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur pemilihan umum seperti UU Pemilu, PKPU, dan Bawaslu. Hal itu pula yang menimbulkan kebuntuan penyelenggara pemilu, khususnya penindakan pada penyelenggaraan pemilu. Sementara itu, Cawapres pemilihan Presiden 2024 Muhaimin Iskandar mengapresiasi sikap berbeda pendapat atau dissenting opinion 3 hakim MK. Sikap ketiga hakim jadi catatan indah dalam demokrasi. Mereka akan menjadi catatan indah dan baik dalam sejarah kita berbangsa dan bernegara, kata Muhaimin melalui keterangan videonya pada Senin malam 22 April 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, baru saja kita mendengarkan putusan Mahkamah Konstitusi terkait hasil akhir Pilpres tahun 2024. Putusan ini sebetulnya tidak mengejutkan. Putusan hari ini mengkonfirmasi bahwa kita semua termasuk MK tak kuasa menghentikan laju pelemahan demokrasi di negeri kita tercinta. Sebagai catatan, kami sangat bangga dengan 3 hakim MK yang menyatakan dissenting opinion. Yang saya muliakan Profesor Saldi Isra, Profesor Eni Nurbaningsih, Profesor Arif Hidayat. Mereka adalah orang-orang yang mulia yang menjadi harapan bagi tegaknya konstitusi dan kembalinya marwah Mahkamah Konstitusi ke depan. Dan mereka akan menjadi catatan indah dan baik dalam sejarah kita berbangsa dan bernegara. Muhaimin mengaku bangga dengan 3 hakim MK tersebut, yakni Saldi Isra, Eni Nurbaningsih dan Arif Hidayat. Ketiganya dinilai jadi harapan publik menjaga muruah MK ke depan. Mereka adalah orang-orang yang mulia yang menjadi harapan bagi tegaknya konstitusi dan kembalinya muruah MK ke depan, ucap Muhaimin. Saldi, kata Muhaimin, mengingatkan tentang keadilan substansial bukan sekedar keadilan prosedural. Hal itu dinilai sebagai catatan penting tetapi terabaikan dalam proses demokrasi akhir-akhir ini. Artinya, kita memiliki tugas yang masih panjang sebab demokrasi kita sesungguhnya masih ringkih dan harus terus-menerus dijaga dan dirawat. Namun, kami masih menerima, kita semua menghormati putusan MK ini sebagai keputusan yang final dan mengikat, ucap Muhaimin. Terhadap putusan PHPU atau sengketa terkait Pilpres 2024, Muhaimin juga mengaku tak terkejut. Putusan dipandang menjawab bahwa MK tak bisa mengerem upaya pelemahan demokrasi. Putusan ini sebetulnya tidak mengejutkan. Putusan hari ini mengonfirmasi bahwa kita semua termasuk MK tak kuasa menghentikan laju pelemahan demokrasi di negeri kita tercinta, ujar Ketua Umum PKB itu. Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas 11 Maret UNS Surakarta Agus Riwanto juga menilai pendapat berbeda atau dissenting opinion dalam putusan sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi bisa menjadi refleksi untuk penguatan lembaga penyelenggara pemilu. MK jangan jadi tumpuan menyelesaikan pelanggaran selama tahapan pemilu. Agus Riwanto menjelaskan dissenting opinion yang disampaikan 3 hakim konstitusi yakni Saldi Isra, Arif Hidayat, dan Eni Nurbaningsih menggambarkan adanya persoalan dalam proses tahapan pemilu termasuk soal penyalahgunaan wewenang. Namun, dugaan pelanggaran etik itu tidak bisa diselesaikan dengan baik di lembaga yang berwenang. Padahal lembaganya sudah disediakan seperti KPU, Bawaslu, DKPP, serta aparat penegak hukum. Semua aspek itu ada, mungkin kalau ada pihak yang tidak puas dari peran lembaga itu harus diperkuat lembaganya, kata Agus Riwanto.
Dia juga mendorong agar putusan MK baik secara umum dan adanya perbedaan pandangan hakim itu harus direspon dengan memperbaiki Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pemerintah dan DPR harus menyusun kembali regulasi penyelenggara pemilu baik dari kelembagaannya, kewenangannya hingga detail aksi kelembagaannya. Sehingga putusannya itu sejak awal memang mencerminkan prosedur dan tahapan yang adil. Jangan di ujung, MK ini kan di ujung, ucap dia. Agus juga mengapresiasi keberanian tiga hakim MK itu dalam menyampaikan perbedaan pendapat. Hal itu menunjukkan MK dalam mengadili sengketa pemilu ini lebih komprehensif. Terlebih ini menjadi dissenting opinion pertama dalam sejarah sidang sengketa hasil pemilu di Indonesia. Sebelumnya tidak ada dissenting opinion dalam sidang perselisihan hasil pemilu. Artinya Hakim MK mencoba lebih objektif, terbuka dan transparan melihatnya, lebih komprehensif dan menyeluruh ujarnya. Itu kalau menurut mereka ya kawan inilah. Kalau menurut kawan inilah gimana nih? Kawan ini termasuk yang setuju tidak nih dengan dissenting opinion yang disampaikan oleh tiga hakim MK atau memang tim yang setuju-setuju aja dengan putusan MK? Boleh nih tulis di kolom komentar ya pendapatnya. Oke, kita ke informasi terakhir dari Inilah Berita dari MK. Kita langsung ke kondisi darurat Indonesia ini, judi online. Terungkapnya perputaran uang judi online di Indonesia yang mencapai 327 triliun rupiah sepanjang 2023 pantas membuat kita semua marah. Di balik angka itu berarti ada jutaan orang terjerat dan sangat mungkin telah ada nyawa melayang. Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Budi Ari bahkan menyebut ada 2,7 juta orang terjerat judi online. Sementara itu Kepala PPATK Ivan Yustiavandana bahkan menyebutkan jumlah pemain judi online di Indonesia ini mencapai lebih dari 3,2 juta orang. Wow, ironisnya korban judi online ini didominasi oleh pelajar dan ibu-ibu dengan penghasilan di bawah Rp100.000. Jumlah mereka ini mencapai 2,17 orang. Mereka terjerat judi online karena iklan yang begitu menggiurkan dan sangat mudah ditemui di berbagai platform daring. 1.000 wajah judi online dengan kamuflasenya yang begitu lihai bahkan membuat tren usia korban ini semakin muda setahun belakangan ini. Seperti yang dilaporkan sejumlah dokter spesialis anak dan klinik anak, jumlah pasien anak dengan indikasi kecanduan judi online ini meningkat. Sebuah klinik anak di Pejaten, Jakarta Selatan sepanjang 2023 menerima hampir 50 anak kecanduan judi online. Penderitanya bukan lagi hanya tingkat SMA dan SMP seperti sebelumnya, melainkan juga hingga anak kelas 5 dan kelas 6 sekolah dasar alias SD. Anak-anak itu berperilaku agresif, termasuk mengamuk, membanting-banting barang saat kalah ataupun ketika tidak lagi diberi uang oleh orang tua mereka untuk membeli slot. Para dokter meyakini jumlah korban anak akibat judi online ini sesungguhnya lebih banyak lagi karena tidak semua orang tua memiliki kesadaran dan kemampuan membawa anak mereka untuk berobat. Di kelompok usia dewasa, dampak judi online ini lebih menyedihkan. Pada Sabtu 20 April 2024, Menkominfo Budi mengungkapkan tahun ini saja ada 4 orang bunuh diri akibat judi online. Di berbagai pemberitaan tidak sedikit dilaporkan kejadian kriminal termasuk pencurian dan narkoba yang dilatar belakangi oleh judi online. Di Indonesia, segala bentuk perjudian ini termasuk judol jelas dilarang ya. Dalam pasal 27 ayat 2, Jungto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE disebutkan pihak yang secara sengaja mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya judi online diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Selain itu, pasal 303 KUHP mengenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda pidana paling banyak 10 juta rupiah bagi para pemain judi. Pertanyaan besarnya adalah mengapa negeri ini amat sulit memberantas judi online? Mengapa pula memberantas judi online ini tidak ubahnya dengan pekerjaan panjang memberantas pinjol ilegal? Meski judi online memang telah jelas dilarang, pemberantasannya juga ditentukan kemampuan kita menjerat hingga ke transaksi-transaksi transnasional. Di dalam negeri sendiri, pada Januari lalu PPATK telah memblokir 3.935 nomor rekening yang berkaitan dengan transaksi judol dengan nilai 167 miliar rupiah. Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengungkapkan sudah memblokir 5.000 rekening dari awal tahun hingga Maret lalu. Selama 5 tahun terakhir, Kementerian Kominfo juga sudah menutup 840.000 situs dan akun terkait dengan judi online.
Meski demikian, perusahaan-perusahaan judi online juga lihai melarikan dana ke luar negeri melalui perusahaan-perusahaan cangkang. Upaya kepolisian mengejar para perusahaan judi online kemudian terbentur dengan legalnya keberadaan mereka di Kamboja, Thailand, dan negara-negara lainnya yang menjadi basis markas mereka. Persoalan itulah yang semestinya menjadi fokus Satuan Tugas Khusus atau Task Force Pemberantasan Judi Online. Task Force itu dibentuk Presiden Joko Widodo pada Rabu 18 April 2024. Kita mendesak pemerintah agar task force itu tidak sekedar menyempitkan, tetapi juga benar-benar menutup celah pergerakan perusahaan judi online. Karena itu pula, task force harus mampu bekerja baik memberantas dari praktik terbawah, termasuk promosi yang menggunakan para gamer, maupun meningkatkan kerjasama dengan negara-negara tujuan aliran dana judi online. Tak lupa pula, kita mengingatkan agar pemerintah tidak justru terpancing menjadikan judi online sebagai lahan pajak baru. Wacana yang juga telah cukup lama berembus itu sama sekali bukan solusi. Betapapun potensi pajak yang ada, risiko yang harus kita tanggung adalah rusaknya generasi muda. Cara-cara seperti itu tidak sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab tentunya. Ya, tahun inilah jujur sebagai warga Indonesia saya merasa sedih dan marah sih ya karena fantastis sekali ya pengguna judi online di Indonesia ini 2,7 bahkan 3,2 juta orang loh. Dan nominal perputaran uangnya juga wow mencapai 327 triliun rupiah. Ini pertanyaan saya mungkin sama nih seperti kawan atau netizen nih pasti. Emang segitu sulitnya ya berantas perjudian online nih? Apakah jangan-jangan ada pejabat atau aparat yang membackingi? Atau bandar besarnya ada setoran khusus nih ke instansi terkait. Wow, jadi banyak ya spekulasinya. Ya, ini PR deh untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran ke depan nih gimana caranya bisa memberantas judi online. Masa kayak gini jadi prestasi kita? Malu dong, Pak. Baik, demikian inilah berita kali ini. Jangan lewatkan inilah berita berikutnya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan juga subscribe ya kawan ya. Anda juga bisa ikuti update berita harian seputar politik, nasional, olahraga, hiburan, sains, dan teknologi hingga informasi lainnya yang tentunya menarik hanya di inilah.com. Saya Restulandari, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.